nama saya Isnawati Kondo Alumang, jurusan Administrasi Bisnis, kelas 4 MP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu topik kepribadian sales people atau penjual. Subtopik 1. Pentingnya peranan kepribadian bagi sales people. 2. Kepribadian yang menunjang keberhasilan sales people. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu pentingnya peranan kepribadian bagi sales people. Pentingnya peranan kepribadian bagi sales. Kepribadian yang unggul merupakan salah satu kunci keberhasilan tiap sales dalam membangun karir pekerjaannya. Kepribadian unggul merupakan pondasi keberhasilan sales. Kita masuk topik yang kedua, yaitu kepribadian yang menunjang keberhasilan sales people. Kepribadian yang menunjang keberhasilan sales atau penjual. 1. Kepribadian merek hati. Seseorang dengan kepribadian merek hati atau menyenangkan menyebabkan orang lain menyukainya. Kepribadian seperti itu terlebih-lebih dibutuhkan apabila persaingan produk yang dijual sangat ketat, di mana perbedaan mutu produk, harga, jadwal pengiriman barang, ketenaran merek produk, dan sebagainya. Pedoman untuk membangun kepribadian merek hati. 1. Tidak membicarakan diri sendiri secara berlebihan. Misalnya, tidak membangga-banggakan diri di depan orang lain atau calon pembeli. 2. Selalu mencari hal-hal yang positif tentang orang-orang yang ditemui. Menghindari kebiasaan mengkritik orang lain atau membicarakannya di belakang panggung. Hendaknya kelebihan itu dicari dan mengomentarinya secara menyenangkan pada saat bertemu dengan calon pembeli. 3. Menghormati diri sendiri tetapi tidak memanjakannya secara berlebihan. Menghormati kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Hal itu diperlukan untuk mempertebal rasa percaya diri serta tidak membiarkan dirinya dilecehkan calon pembeli yang tidak serius. Walaupun demikian, mereka harus menjauhkan diri dari kebiasaan memuja diri sendiri. 4. Mengendalikan pendapat. Salah satu tantangan bagi seorang sales adalah berselisih pendapat dengan calon pembeli. 5. Penuh perhatian kepada orang lain. Bila ingin mempunyai kepribadian yang menyenangkan, seorang sales wajib membina kebiasaan memberikan perhatian kepada setiap orang yang mereka temui, termasuk para resepsionis, sekretaris, bahkan penjaga pintu masuk perusahaan atau kantor yang mereka kunjungi. Kebiasaan mengucapkan salam dan terima kasih secara tulus kepada setiap orang yang mereka temui wajib dimiliki setiap orang. 6. Murah senyum. Memberikan senyuman kepada orang lain seperti sales dalam melayani customer, terus memberikan raut wajah yang menyenangkan agar customer merasa nyaman. Kepribadian meyakinkan menyebabkan orang lain mempercayai orang yang bersangkutan dan dapat menerima sarannya dengan penuh kepercayaan. Kepribadian meyakinkan sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan penjualan produk. Contohnya, sales dalam memasarkan suatu produk kecantikan, kita harus memberikan bukti agar customer bisa mempercayai bahwa produk itu bagus untuk digunakan. Pedoman dari kepribadian meyakinkan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk yang ditawarkan. Seorang sales harus mengetahui manfaat dari produk yang dijualnya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang customer. Tidak berbohong. Sales sangat diharapkan tidak membohongi calon pembeli dan pelanggannya. Apabila sales sudah tertangkap basah membohongi pelanggannya, maka mereka tidak akan mempercayai penjelasan sales berikutnya. Hal itu sangat mempengaruhi terhadap kelancaran masuknya order atau penjualan produk. Kepribadian berwibawa. Kepribadian berwibawa dapat membimbing orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan anjuran atau saran pemilik kepribadian. Semakin menonjol kepribadian berwibawa sales, semakin besar pula kemungkinan mereka dapat meyakinkan konsumen membeli produknya. Kepribadian berwibawa dapat dibangun dengan mempraktikkan 3 pedoman berikut ini. 1. Membangun kepandaian menguasai diri. 2. Membangun kebulatan tekad menyelesaikan tugas. 3. Membangun kecepatan berpikir dalam menghadapi konsumen.
kepribadian dinamis. Paul J. Micali menyatakan bahwa tidak banyak orang-orang yang memiliki kepribadian dinamis. Hal itu disebabkan karena akan berkepribadian dinamis, seseorang harus memiliki kombinasi ketiga kepribadiannya, yaitu merek hati, meyakinkan, dan berwibawa, secara seimbang serta ditunjang oleh rasa percaya diri yang tinggi dan penuh antusiasme. Unsur keseimbangan tersebut adalah kunci keberhasilan membangun kepribadian dinamis. Bagi para sales, rasa percaya diri yang tinggi dan antusiasme akan tumbuh apabila mereka telah berkali-kali melakukan presentasi, penjualan atau penawaran produk di depan calon pembeli secara berhasil, serta berkali-kali pula memperoleh order pembelian yang substansial. Pedoman dari kepribadian dinamis: 1. Mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri. Rasa khawatir mendapatkan sikap kurang menyenangkan dari calon pembeli dapat diatasi dengan dua cara berikut. Pertama, dan yang paling mudah adalah dengan jalan mengabaikannya atau menyadari sikap kurang menyenangkan tersebut kemungkinan timbul dari ketidakpandaian sales yang bersangkutan dalam membawakan dirinya. 2. Adalah dengan menanamkan keyakinan bahwa tugas kunjungan kepada calon pembeli adalah tugas bisnis. Sales adalah jabatan yang terhormat dan mewakili sebuah perusahaan yang terhormat pula. Mendengarkan secara efektif. Setiap sales yang sedang berbicara dengan pembeli potensial mendengarkan dengan hati-hati adalah kewajiban yang tidak bisa ditawarkan. Apabila tidak melakukan hal tersebut, mereka dapat kehilangan kesempatan memperoleh kesempatan tanggap penting dari konsumennya. Misalnya komentar, pertanyaan, keberatan, atau keinginan yang bersangkutan. Misalnya dalam melayani customer, dorang bertanya, orang tidak dengar, dorang otomatis dorang berpindah ke toko lain. Misalnya dorang bertanya, masih ada ini barang atau bagaimana indeks manfaat. Kalau orang abaikan atau tidak dengar, dorang pindah ke toko lain. Berbicara secara efektif. Kata-kata adalah alat untuk berbicara secara efektif. Semakin banyak pembendaharaan kata seseorang, semakin mudah baginya untuk bicara dengan orang lain. Semakin banyak pembendaharaan kata seseorang, semakin pandai dia memberikan ilustrasi tentang barang atau jasa yang dibicarakan, dan semakin pandai pula dia mengekspresikan pendapatnya. Memilih kata-kata yang akan diucapkan untuk mengekspresikan pendapat atau saran kepada pembeli potensial harus dilakukan secara berhati-hati. Mempergunakan kata yang salah dapat membawa hasil yang tidak diinginkan. Untuk memberikan gambaran tentang kesalahan menggunakan kata-kata berikut ini contohnya. Nah Bu, kalau Ibu jadi membeli rumah ini, Ibu telah melakukan spekulasi yang tepat. Bayangkan berapa kali lipat harga rumah ini 10 tahun yang akan datang. Dengan kata-kata penutup itu, mendadak ibu rumah tangga ini berubah setelah diam sejenak. Dia memberitahu sales, "Maaf Pak, saya tidak membeli rumah itu. Seumur hidup saya belum pernah melakukan spekulasi." Dalam memilih kata-kata yang diucapkan, sales wajib menghindari kata-kata yang berbau menantang. Misalnya, "Saya yakin Ibu akan merasa kecewa kalau tidak membeli produk ini sekarang juga." Membangun suara yang enak didengar. Suara yang enak didengar dapat membantu menciptakan suasana presentasi penjualan yang sangat hangat. Suara manusia dapat dikatakan dengan enak didengar apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak bernada terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. 2. Tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu lemah. 3. Diatur secara tepat dan terkendali. 5. Tidak monoton. 6. Tidak tajam. Berbicara dengan calon pembeli adalah berbicara bisnis. Oleh karena itu, nada suara selama berbicara tidak perlu melengking, melenggang, atau berkobar-kobar seperti yang dipergunakan para juru kampanye atau para demonstran. Walaupun demikian, suara yang dipergunakan harus dapat menggambarkan antusiasme sales.